Oke, bertemu kembali di mata kuliah pilihan Arsitektur Nusantara yang telah memasuki minggu ke-9, artinya minggu setelah ujian tengah semester. Jika pada ujian tengah semester mahasiswa akan menyampaikan data-data atau deskripsi tentang kawasan, kemudian bangunan amatan yang akan menjadi dasar dalam proses selanjutnya, yaitu proses mencoba melakukan transformasi dari arsitektur yang masa lampau menjadi arsitektur yang lebih sesuai di masa kini. Itu kenapa materi ke-9 ini lebih fokus ke metode atau proses, kalau di istilah Pak Yosef Priyotomo sesuai dengan apa yang kita lihat di slide, adalah strategi dan teknik mengubah arsitektur Nusantara supaya lebih sesuai dengan kondisi sekarang atau dalam istilahnya mengkini. Jadi paparan kali ini memang fokus pada apa yang dipikirkan, apa yang dicetuskan oleh almarhum Yosef Priyotomo. Cetusan itu sebenarnya berlandas pada apa yang disampaikan Prof. Yosef di buku Eksplorasi Desain Arsitektur Nusantara dengan permasalahan pertanyaan desain, yaitu bagaimana menghadirkan rancangan arsitektur yang mampu memperlihatkan, jadi mampu memperlihatkan kekinian arsitektur Nusantara. Jadi kata kuncinya adalah kini arsitektur Nusantara dan kemampuan kesesuaian arsitektur Nusantara terhadap tantangan masa kini. Itu yang akan coba dieksplor di paparan kali ini atau materi kali ini. Namun sebelum itu perlu dipahami juga latar belakang pemikiran Pak Yosef. Kenapa muncul pemikiran adanya pemikiran arsitek Nusantara yang sesuai dengan zamannya sekarang. Pada di buku Eksplorasi Desain Arsitektur Nusantara dipaparkan minimal ada 6 hal atau 6 item yang menjelaskan atau melandasi pemikiran arsitektur Nusantara yang sesuai dengan masa kini, yaitu perbedaan iklim, iklim 4 musim yang menjadi acuan arsitektur global, yaitu arsitektur yang berada di Eropa dan kondisi di Nusantara. Kemudian kondisi geografis, yang kondisi benua dan kondisi kepulauan, faktor kegempaan, kemudian akar, atau saya menyebutkan akar sebagai istilah asal-usul arsitekturnya. Kemudian tentang pemahaman interior dan keberadaan arsitektur yang terekspos pada masa sekarang, yaitu antara di kota dan di desa. Latar belakang ini sebenarnya kita bisa telusur lebih lanjut dari pemikiran almarhum Pak Yosef Priyotomo melalui tesis beliau yang kemudian dibukukan dengan judul Idea and Form of Javanese Architecture. Yang kemudian ini pendekatan atau metodologinya adalah semiotika, yang kemudian dilanjutkan di disertasi beliau, rekonstruksi pengetahuan, rekonstruksi arsitektur Jawa sebagai kriya Jawa dalam tradisi tanpa tulisan. Di sini beliau mengeksplor arsitektur Jawa sebagai landasan pijak keilmuan yang kemudian coba diterapkan atau coba diwujudkan dasar pemikirannya terhadap ke seluruh Indonesia. Juga kita bisa menelusur bagaimana pengetahuan arsitektur Jawa terkait dengan perwajahannya atau perhitungan bentuk bangunan, bentuk atap terutama di buku Petungan. Serta khusus tentang arsitektur Nusantara, beliau menulis buku tentang Priyotomo Membenahi Arsitektur Nusantara yang merupakan
kumpulan tulisan-tulisan beliau di seminar maupun di kuliah tamu dan juga jurnal. Oke, kita akan coba lihat satu persatu, mungkin lebih detail dan secara ringkas. Keberadaan perbedaan iklim 4 musim dan 2 musim punya konsekuensi yang luar biasa terhadap keberadaan arsitekturnya. Perwujudannya akan sangat berbeda. Bagaimana Pak Yosef kemudian mengajukan konsep pernaungan bagi arsitektur di Nusantara yang sebagai konsekuensi dari iklim 2 musim, iklim kering, kemarau, dan iklim penghujan. Dibanding dengan perlindungan yang berada di arsitektur Eropa dan Amerika yang selama ini menjadi acuan arsitektur global. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi dari kepulauan dan benua. Di sini kemudian dimunculkan bahwa arsitektur di Nusantara tidak hanya tentang arsitektur yang berada di tanah, tapi juga berada di air, di tepi air, dan di pegunungan. Jadi range arsitektur Nusantara cukup luas, tidak hanya tentang arsitektur yang berada di tanah aja, tapi juga ada yang di air, di tepi air dan di air. Itu menjadi kekayaan arsitektur kita. Dan juga tentang kondisi ini. Konsekuensi berada di Ring of Fire, kemudian berada di pertemuan 3 lempeng patahan dunia, itu juga mempunyai konsekuensi terhadap bentuk arsitekturnya karena mempengaruhi sistem strukturnya di arsitektur di Nusantara. Ini sangat berbeda dengan kalau kita lihat di Eropa yang memang ada di beberapa titik katakanlah di Italia dan segala macam punya kegempaan, tapi tidak serawan yang berada di Nusantara. Itu menjadi kekhasan tersendiri, sehingga perwujudan bangunannya juga akan sangat berbeda. Dan ini asal-usulnya, kalau di Eropa lebih mengacu pada arsitektur Yunani dan Romawi, karena memang perkembangan atau ilmu pengetahuan yang berkembang ya pada masa kekemasan Yunani dan Romawi. Itu juga kemudian melandasi bagaimana pengetahuan arsitektur kemudian berkembang. Sedangkan di Nusantara, seperti bahasan-bahasan di minggu-minggu sebelumnya, kita menelusur asal-usul manusia di Nusantara, kita bisa melihat pengaruh budaya Austronesia, pengaruh juga silang budaya antara India dan Tiongkok yang masuk ke Nusantara, sehingga akar atau asal-usul arsitektur yang ada di Nusantara itu sangat beragam. Dan kemudian berikutnya adalah interior. Ini melanjutkan pemahaman antara pernaungan dan perlindungan, keterkaitan dengan konsekuensi iklim. Bagaimana ruang dalam yang dihias, seperti yang di sebelah kiri, ini perwujudan dari barok dan rokoko, bagaimana ruang dalam dihias karena memang ada masa di mana manusia yang berada di iklim 4 musim harus berlindung di dalam ruangan. Sehingga ruangan itu perlu dihias supaya mereka tidak terlepas atau supaya ada kenyamanan, ada yang dilihat, ada keindahan yang dilihat. Berbeda dengan yang di Nusantara yang di iklim 2 musim, sehingga yang fokus utama justru pada atap, sehingga yang dihias adalah pertemuan antara ruang dalam dan ruang luar. Seperti contoh di rumah panjang di suku Dayak ini. Sedangkan ruang dalamnya sangat fungsional, lebih kepada untuk tempat beristirahat atau ruang istirahat. Sedangkan aktivitas lebih banyak berada di luar ruangan. Itu terjadi di sepanjang tahun.
Yang terakhir adalah kondisi pada masa sekarang, bagaimana arsitektur-arsitektur yang katakanlah masterpiece atau arsitektur yang klasik di Eropa itu muncul di daerah perkotaan. Karena memang pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat perekonomian terjadi di kota. Sehingga kalau kita melihat di kota-kota besar di Eropa, itu bangunan-bangunan acuan seperti tadi, akar-akar atau asal-usul arsitekturnya, itu kita bisa temukan di kota-kota. Sedangkan di Nusantara, akar-akar atau asal bentukan-bentukan yang vernakular itu justru muncul di pedesaan. Dikuntupi antara kota dan desa ini menjadi hal lain yang perlu dipertimbangkan. Kenapa kemudian menurut Pak Yosep ya, kenapa kemudian arsitektur Nusantara sedikit tanda kutip terpinggirkan, termarginalkan karena memang berada di pedesaan. Tapi saya tidak akan melanjutkan dikotomi antara iklim 4 musim, 2 musim, kota, desa, iklim benua dan kepulauan, tapi kemudian melanjutkan pemikiran arsitektur lian, arsitektur yang seperti dari 6 indikator itu punya perbedaan, punya kekasan, sehingga kemudian dalam pidato guru besarnya Pak Yosep mengatakan sebagai arsitektur Nusantara sebagai arsitektur yang lian, the other arsitektur. Arsitektur yang punya logika berpikir yang sangat berbeda dibanding dengan arsitektur yang berkembang di Eropa atau di Amerika. Itu yang menjadi concern utamanya. Kemudian menjadi berikutnya, bagaimana kemudian ini diangkat agar kekayaan arsitektur Nusantara mampu menghadapi tantangan masa kini. Di buku Eksplorasi Desain Arsitektur Nusantara merupakan kumpulan karya-karya mahasiswa dan fresh graduate yang diusulkan dengan tugas adalah merancang bangunan yang berjenis rumah budaya dengan kriteria atau rubrik penilaian kreativitas transformasi, yaitu kreativitas transformasi arsitektur Nusantara, sikap terhadap lingkungan, fleksibilitas pemanfaatan ruang, karena memang pada dasarnya arsitektur Nusantara itu sangat fleksibel. Tidak ada ruang yang terpaku atau dibentuk karena aktivitas tertentu. Jadi sangat fleksibel. Kemudian keterbangunan dalam pengertian logika usulan konseptual desain ini secara logika konstruksi, logika proyek itu masih masuk akal untuk bisa terbangun. Dan penggunaan material-material setempat. Ini tugas yang dihadirkan pada sayembara desain arsitektur Nusantara yang digagas oleh Propan. Lalu apa yang disampaikan, apa usulan atau apa kriteria katakanlah yang disebut mengkini. Pak Yosep menghadirkan kata mengkini dengan konsekuensi bahwa mengkini sebagai mengindonesia, lebih ke dalam, lebih memahami karya arsitektur yang dihadirkan adalah menciri khaskan ke Indonesia. Kemudian konsekuensi kedua, bagaimana kemudian arsitektur yang dihadirkan ini memberi sumbangsih kepada arsitektur secara global, jika mampu hadir secara global. Tidak hanya mencirikan atau kekasan arsitektur kita, tapi juga mampu ditampilkan untuk memenuhi tantangan global. Bagaimana strateginya? Ini ada 2 strategi yang coba diusulkan oleh Pak Yosep, adalah bentukan atau rupa Indonesia dengan ruangan atau pola secara global, sehingga wujudnya bentukan kubahan masanya itu Indonesia, namun ruangannya mungkin mengacu pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan oleh manusia pada masa sekarang dan tuntutan global. Atau yang kedua, bentukannya global
bisa diterima oleh mata, kenikmatan visual yang secara indikator global, namun pola ruangannya itu sesuai dengan kondisi di Indonesia. Apa yang terjadi di arsitektur vernakular atau di arsitektur masa lalu kita. Sehingga coba diusulkan adalah tampilan berkesan Indonesia namun suasananya global, atau terlihat global namun suasana Indonesia. Di sini mungkin sifatnya masih sangat abstrak, tapi mari kita coba lihat dari pemenang sayembara, pemenang pertama dan kedua, mungkin akan sangat mungkin bisa membantu pemahaman ini. Ini pemenang pertama, berjudul Baruga Tambi, Taman Nasional Lore Lindu. Dasarnya adalah bentukan ini, Baruga Tambi ini. Komentar juri, ini Pak Yosef mengatakan 100% Indonesia, 100% modern. Kemudian Popodanes mengapresiasi kedewasaan dalam desain, namun ada catatan, tampilan global berbentuk kolam ini sangat urban, pada saatnya di rural. Tapi mari kita bongkar lebih dalam lagi. Bagaimana Baruga ini menjawab tantangan atau strategi ini? Apakah dia bentuknya Indonesia, ruangannya global, atau ruangannya global, rupanya global, namun ruangannya Indonesia? Kalau kita lihat dari asalnya bentuk Baruga Tambi ini ke usulannya, kita bisa melihat bahwa bentuk yang coba dihadirkan adalah bentuk yang lokal, bentuk yang Indonesia. Secara ruang, sekilas kita lihat ruangannya sangat fleksibel, ruangannya sangat bisa dimanfaatkan dalam beberapa hal dan tidak mencerminkan aktivitas aslinya di dalam. Ini sebuah rumah sebenarnya. Yang coba dihadirkan di sini adalah bentukan Indonesia. Kalau kita kembali, ini bentukan rupa Indonesia, sedangkan ruangannya global, karena ada transformasi bentukan di dalam rumah ini tidak diambil sebagai dasar dalam pembentukan ruang di dalamnya, atau tidak mencerminkan aktivitas di dalam ruangan ini. Jika kita bisa melihat bahwa ini yang ditampilkan adalah bentukannya, bentuk atau rupa Indonesia, sedangkan ruangannya global. Dan bentukan ini bisa menjadi acuan dan mencerminkan kenapa Pak Yosef mengatakan 100% Nusantara, karena ini adalah perwujudan nyata. Desain ini mencerminkan konsep penaungan. Yang menjadi utama adalah atap. Orang beraktivitas bernaung di bawah atap ini. Dan bentukan ini, proporsinya, kemudian model atapnya itu mengacu pada bentukan Baruga ini. Itu yang kita bisa pelajari dari pemenang pertama. Bagaimana dengan pemenang kedua? Mungkin secara slide pemenang kedua ini mungkin lebih banyak, karena memang datanya di internet jauh lebih lengkap dihadirkan oleh pemenang kedua. Tapi mari kita pelajari. Perbedaan mendasar dari pemenang pertama dan kedua ini justru pada ide bentuk. Kalau kita perhatikan di sisi kiri bawah, ide bentuk dari pemenang kedua itu tidak hanya single building. Beda dengan pemenang pertama yang hanya satu source saja. Pemenang kedua menggabungkan antara proses pagelaran wayang, dalam hal ini adalah gunungan. Dalam pagelaran wayang itu letak gunungan berubah-ubah sesuai dengan babakannya atau sesuai dengan tahapan ceritanya. Kemudian menggabungkan juga ini gapuranya, menggabungkan bentuk rumah Joglo, pendopo, dan Candi Bentar. Jadi ada 1, 2, 3, 4 bentuk yang coba digabung. Bagaimana penggabungannya? Mencoba melihat
filosofi dari bentuk tersebut. Jadi dibongkar benar ruang bagaimana di Rumah Joglo itu esensi sakral, esensi rumah tengah, juga di Gapura Paduraksa ini dan Candi Bentar. Jadi coba digabungkan. Yang diambil dari keempat elemen ini adalah esensinya. Nilai, kalau kata beberapa yang mengatakan nilai filosofinya, maknanya yang coba diambil. Ya, bentukannya seperti ini. Kemudian digabungkan. Sehingga aktivitas yang terjadi atau ruangan-ruangan yang terbentuk di dalam karya ini berdasarkan filosofi-filosofi yang ada di tiap bentukan ini. Benar-benar si arsitek dalam mengusulkan ini memperhatikan aspek-aspek atau hal-hal yang sifatnya makna ruangnya. Sehingga mungkin secara aktivitas tidak mirip dengan apa yang terjadi di masing-masing bentukan ini. Tapi yang diambil adalah maknanya. Bagaimana sakral itu dihadirkan kemudian menjadi sebuah tempat merenung bagian atas ini. View deck simbolisasi alam semesta menghadirkan bagaimana tingkat tertinggi ini menjadi tempat perenungan, katakanlah kontemplasi manusia dengan alam sekitarnya. Kemudian di bagian bawah lebih kepada pengalaman atau menikmati sajian budaya. Itu yang cukup menarik di sini. Secara bentuk tidak serta-merta mengkopikan bentukan itu, tapi kemudian memadukan beberapa bentuk-bentuk itu dengan menggali makna-makna dari bentukan tersebut. Kemudian disesuaikan dengan aktivitas yang akan hadir di bangunan ini. Kemudian juga memasukkan unsur-unsur yang sifatnya bagaimana hubungan antara manusia dan alam. Sehingga kalau kita kembali ke strateginya, mungkin bentukan itu lebih ke global. Aktivitas yang umum terjadi di masyarakat. Namun secara ruang, esensinya, jadi ruang bukan pada ini peruntukan untuk apa dan segala macam, tapi esensi ruangnya itu justru muncul di karya ini. Sehingga perwujudannya cukup menarik pada bangunan ini. Kita tidak melihat pengkopian bentuk, tapi si arsitek usulan desain ini justru melihat pada esensi ruang-ruangan dari bentukan ini, esensinya apa. Kemudian disesuaikan dengan aktivitas yang diusulkan. Seperti kafe ini berada di bagian bawah. Karena kalau melihat esensinya, ini hubungan antara ruang bawah, ruang hubungan antar masyarakat, ruang sosialisasi ini kan. Di bagian tengah. Seperti itu. Sedangkan bagian atas punya kedudukan tertinggi. Itu yang kita bisa pelajari bahwa dari dua contoh kasus ini itu juga memunculkan dua hal yang berbeda. Bagaimana pemenang pertama lebih menonjolkan rupa Indonesianya, sedangkan yang kedua justru pada Indonesianya muncul pada esensi atau makna ruang yang coba dihadirkan. Walaupun secara bentuk tidak serta-merta menunjukkan ini arsitektur Jawa dengan joglonya. Tidak serta-merta itu tidak muncul secara visual. Tapi justru esensi ruangnya yang dihadirkan. Tampilannya mungkin bisa diterima di beberapa tempat tanpa harus khusus ini di Jawa. Itu yang
menarik dalam bahasan atau dua contoh ini. Kita bisa melihat secara bentuknya dihadirkan, Indonesianya muncul, atau secara makna ruangnya. Kemudian wujudnya bisa secara global. Nah, itu yang kemudian mendasari pemikiran dari Pak Yosef. Nah, selanjutnya, di materi selanjutnya akan disampaikan juga sebenarnya oleh Pak Yosef bahwa ada model lain yang mengacu pada pemikiran modern klasisisme dari Robert Astrom. Jadi materi selanjutnya kita akan coba bongkar dari ironic classicism, latent classicism, fundamentalis classicism, kanonik, dan modern tradisionalisme. Memang acuannya ini kepada postmodern. Postmodern bagaimana arsitektur Nusantara kalau masuk dalam sistem kerja atau dalam mesin kerja postmodern, apakah mampu memunculkan apa yang diinginkan atau yang disebut dengan arsitektur Nusantara yang mengkini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya.